Kok Rio, gue pengen bikin bisnis deh. Tapi gue pengen banget bikin usaha ini. Tapi, kalian pengen bikin bisnis tapi takut gagal. Dengerin ini ya. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue Rio Fernando. Dan hari ini gue akan membahas gimana caranya buat kalian yang pengen buat bisnis tapi takut gagal. Sebelumnya gue pengen mengutip satu quotes ya. Kegagalan terbesar adalah jika kamu tidak pernah mencoba sama sekali. Ya. Jadi kalau kalian nyoba, ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Tapi kalau kalian nggak nyoba, kemungkinannya cuma satu, ya udah pasti gagal. Jadi dengan kalian nggak nyoba, itu 100% udah pasti gagal. So, gue akan membahas buat teman-teman semua yang mungkin kepikiran buat bikin bisnis, bikin usaha, tapi masih ada tapi-tapinya, takut ini, takut itu, ya kan. Nah, yang gue sadari salah satunya adalah kebanyakan orang itu takut gagal dalam mencoba membuat usaha atau bisnis ya. Jadi gue akan bagikan beberapa tips dan triks ya. Yang pertama adalah kenali diri dan motivasi untuk membuat bisnis ya. Ada satu buku dari Simon Sinek namanya judulnya Start with Why. Ya, jadi why-nya dulu nih. Kenapa kalian sebagai mungkin mahasiswa, sebagai anak SMA atau sebagai remaja atau sebagai orang yang sudah bekerja, orang dewasa gitu ya, pengen membuat bisnis. Kalian perlu ketahui ini dulu. Ini sangat penting ya. Kenapa kalian mau membuat bisnis? Apakah karena kalian passionate? Memang passion gue di bisnis bang, gue tuh suka banget, gue suka belajar tentang bisnis dan lain sebagainya. Atau kalian memang terpaksa, gue gak bisa dapat kerjaan bang, gue gak ada pemasukan, gue harus makan, harus hidup dan lain sebagainya. Atau karena kalian merasa membuat bisnis itu adalah sesuatu yang keren untuk dilakukan para anak muda ya. Karena zaman sekarang di sosmed itu, anak muda tuh udah zamannya flexing bisnis gitu ya. Oh, gue punya bisnis ini, gue punya bisnis itu gitu ya. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuman menurut gue, kalian harus sangat meneliti gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi motivasi kalian untuk membuat bisnis? Karena ini akan menjadi sangat penting ketika nantinya kalian menghadapi masalah-masalah di proses pembangunan bisnis kalian. Karena apa? Bisnis itu nggak gampang. Jadi kalau motivasi kalian untuk membuat bisnis itu bukan salah sih ya, tapi kurang tepat gitu ya menurut gue. Ya, kalian akan lebih cepat menyerah gitu ya. Kayak misalkan gue buat bisnis karena cuman gengsi, karena menurut gue cuman keren gitu ya. Pada saat gue buat bisnis ternyata nggak gampang ya, ternyata pusing ya, ternyata ada masalah ini, ada masalah itu. Akhirnya gue ya udahlah, gue nyerah aja lah. Tapi kalau misalkan karena jiwa kalian dari dalam diri kalian memang berjiwa pebisnis banget gitu lah ya. Gue gak bisa hidup kalau gak buat bisnis gitu ya. Ya mungkin ketika kalian menghadapi masalah-masalah, kalian akan merasa lebih semangat. Kalian akan merasa lebih tertantang gitu. Wah, ini yang gue cari, ini yang memang gue pengen selesaikan gitu loh, masalah-masalah gitu. Karena bisnis itu memang tentang menyelesaikan masalah ya guys. Karena bisnis itu gak ada namanya bisnis gak ada masalah tuh, gak mungkin ada ya. Dan gue udah tekankan dari saat ini juga bahwa bisnis itu susah, tidak gampang ya. Jadi kalian kenali dulu diri kalian. Kenapa kalian mau membuat bisnis, baru kalian pikirkan bisnis apa, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tapi yang pertama paling penting adalah start with why, kenapa ya. Oke, gue akan membahas ada dua kondisi ya yang mendukung untuk membuat bisnis, dan ada kondisi-kondisi di mana tidak mendukung membuat bisnis ya. Ini perlu kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian betul-betul terjun untuk membuat bisnis. Kondisi apa aja sih yang mendukung untuk membuat bisnis ya? Yang pertama, masih muda. Ya, masih muda, kalian bisa explore. Masih muda, umur 20, gagal 1-2 tahun gagal, ya udah nggak apa-apa, masih panjang hidupnya. 5 tahun gagal, ya udah nggak apa-apa, masih umur 25 atau umur 27 nggak apa-apa, masih panjang perjalanan hidupnya ya, masih muda. Tidak ada tanggungan, belum punya keluarga, belum punya anak yang harus dikasih makan ya, karena bisnis itu ada naik turunnya. Kalau misalkan penjualan lagi rendah, kalian nggak bisa dapat uang, nggak bisa kasih makan ya. Kalian nggak bisa bergantung sama satu income doang, sumber income doang, yaitu bisnis gitu, nggak bisa. Karena bisnis itu banyak naik turunnya, apalagi khususnya di tahap awal. Yang ketiga, punya dana darurat yang mencukupi atau orang tua yang mampu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih makan dari orang tua, tinggal di rumah orang tua, transportasi dari orang tua, atau kalian punya dana darurat tersendiri, sehingga kalau misalkan sampai bisnis ini amit-amit gagal ya, kalian masih bisa hidup dari uang dana darurat atau tabungan kalian ya. Nah, ada kondisi-kondisi yang tidak mendukung ketika kalian mau punya bisnis ya. Ada 3 juga. Yang pertama,
tinggal lawannya aja ya, tidak punya sumber pemasukan utama ya. Jadi kerja udah tinggal sendiri gitu ya, udah pisah sama orang tua, makan semuanya bayar dari kerja kantoran itu. Dan kalian pengen, udahlah gue pengen resign aja, pengen buat bisnis, tapi kalian gak punya sumber income utama ya, masih bergantung dengan kerjaan ini, ya itu sama sekali tidak mendukung untuk kalian membuat bisnis ya. Yang kedua, tidak punya banyak tanggungan. Jadi kayak tadi punya istri, punya anak, punya keluarga yang harus dikasih makan, dikasih tempat tinggal, harus dikasih transportasi ya. Banyak tanggungan ya, agak susah ya. Yang ketiga, tidak punya dana darurat ya. Kayak tadi, kalau punya dana darurat lebih aman. Kalau tidak punya dana darurat, kalian resign untuk buat bisnis, amit-amit bisnisnya gagal, sekali lagi kalian tidak punya dana untuk kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi harus apa kalau misalkan kalian berada di kondisi-kondisi yang seperti ini ya? Yang pertama yaitu adalah tetap bekerja sehingga kalian mempunyai income yang utama ya. Income utama dari kerja kantoran atau kerja apalah, terserah. Setelah kalian kerja ya, misalkan kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 9 sampai jam 6 ya. Setelah kalian pulang kerja, baru lakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan ini. Kalian mau coba jualan, mau coba bikin kue, mau coba bikin catering, mau coba apapun itu ya, bisa di jam setelah kerja. Memang itu extra effort, memang itu extra work. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai cita-cita untuk mempunyai usaha sendiri dan terlepas dari jeratan lingkaran setan, apa ya sebutannya, lingkaran ini ya, rat race ya, lingkaran apa sih tikus ya, bahasa Indonesianya apa ya, perlombaan tikus ya kalau di bahasa Indonesia. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, kalau di bahasa Inggris itu namanya rat race ya. Kalian memang pengen, cita-citanya suatu hari pengen punya usaha sendiri ya, mau nggak mau harus kalian lakukan. Jangan komplain, aduh gue tuh capek setiap hari tuh kerja kantoran tuh capek, gue harus pergi ke sana, gue harus begini, bos gue begitu. Tapi kalian tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Jadi jangan komplain, terus ya udah hari Sabtu Minggu jalan-jalan sama temen, Netflixan, drakor ya, scroll sosial media dan lain-lain. Jangan komplain. Karena kalian sendirilah yang menentukan nasib hidup kalian sendiri. Jadi selagi kalian bisa bekerja, bisa punya pemasukan yang utama, bekerja kantoran dulu ya. Setelah jam kantor atau di Sabtu Minggu, barulah kalian isi dengan pekerjaan-pekerjaan sampingan. Setelah itu baru boleh resign ketika pekerjaan sampingan ini udah bisa menghasilkan jumlah yang sama atau yang lebih besar dari pekerjaan utama kalian ya, dan itu sangat possible ya. Jadi buat teman-teman semua yang pertama kondisinya udah sangat mendukung untuk membuat bisnis, langsung aja go for it, it's okay. Apalagi khususnya buat teman-teman Gen Z dan millennials yang masih muda ya. Millennials menurut gue juga masih tergolong muda ya, karena ekspektasi kehidupan manusia di dunia di Indonesia lah itu 69 tahun guys ya. Jadi masih sangat panjang. Gak apa-apa kalau misalkan masih pengen nyoba, masih bisa gagal ya. Kalau untuk yang kondisi-kondisi tidak mendukung ya, dicoba cara tadi dulu sebagai sampingan terlebih dahulu, baru nanti kalian bisa terjun. Jadi tidak ada lagi, setelah kalian nonton video ini, tidak ada lagi alasan buat kalian nggak mulai bisnis sekarang juga ya. Jangan takut gagal, karena kalau dengan kalian tidak mencoba, kalian tidak akan pernah tahu ya. Semoga video ini bisa memotivasi kalian, berguna buat kalian, bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys for watching and see you in the next video.